Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati, mahasiswi akuntansi Universitas Trilogi dengan NIM 18102054. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengauditan, yaitu Etika Akuntan Profesional. Apa sih yang dimaksud etika akuntan profesional? Etika akuntan profesional merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku baik dan buruk manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Prinsip dasar etika. Ada 5 prinsip dasar etika. Yang pertama, integritas. Kedua, objektivitas. Ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Yang keempat, kerahasiaan. Kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan harus mematuhi prinsip integritas, di mana seorang akuntan dituntut untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, serta berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika anggota percaya bahwa informasi tersebut pertama, berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material. Kedua, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati. Atau yang ketiga, terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Objektivitas. Anggota harus mematuhi prinsip objektivitas, tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Anggota tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas kegiatan tersebut. Kompetensi dan kehati-hatian. Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan anggota untuk pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempat bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis profesional serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja serta kompeten dalam lingkungan profesional. Yang terakhir, kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis terdekat, anggota keluarga inti, dan keluarga dekat. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Prinsip kerahasiaan merupakan
bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada anggota dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Anggota tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, dan reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Selanjutnya, kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi anggota untuk: pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi atas satu atau lebih dari kategori berikut. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ancaman telaah pribadi. Yang ketiga, ancaman advokasi. Yang keempat, ancaman kedekatan. Dan yang kelima, ancaman intimidasi. Apa sih ancaman kepentingan pribadi itu? Ancaman kepentingan pribadi yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku anggota secara tidak tepat. Yang kedua, ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi yaitu ancaman ketika seorang akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga, ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Yang keempat, ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Yang kelima, ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi anggota secara tidak semestinya. Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Ketika anggota mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka anggota harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Yang dimaksud dengan level yang dapat diterima yaitu level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa anggota mematuhi prinsip etika. Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.
Jika anggota menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima, maka anggota harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Maka, yang dapat dilakukan adalah: pertama, menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Yang kedua, menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Atau yang ketiga, menolak dan mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Anggota yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh standar independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asurans lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas atau integritas. Hal ini terdiri atas: yang pertama, independensi dalam pemikiran, yang kedua, independensi dalam penampilan. Apa sih independensi dalam pemikiran itu? Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruhi oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Selanjutnya, independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan merupakan penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan, sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional dari kantor atau anggota tim audit atau tim asurans telah dikompromikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.